anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali. Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang swara jejeg dan swara miring. Swara jejeg yaitu suara yang pengucapannya sama dengan aksara atau huruf aslinya. Dan swara miring yaitu suara yang pengucapannya berbeda dengan aksara huruf aslinya. Aksara atau huruf yang dipakai dalam hal ini adalah aksara Jawa yang kita kenal dengan Hanacaraka. Untuk memberikan suara e, i, o, dan u dalam aksara Jawa dikenal dengan istilah sandangan. Nah, aksara Jawa itu sendiri secara keseluruhan bersuara o. Ho, no, co, ro, ko. Jadi suaranya o ya. Walaupun di sini ditulis dengan huruf a, Hanacaraka, tetapi membacanya adalah Hanacaraka. Ada 5 sandangan suara dalam aksara Jawa, yaitu taling tarung. Taling tarung ini bentuknya seperti ini. Ini memberikan suara o, untuk memberi suara o. Kemudian taling. Taling bentuknya seperti ini. Ini memberi suara e. Taling, e. Kemudian pepet seperti ini. Ini memberi suara e. Pepet, e. Taling, e. Nah, sekarang wulu. Wulu itu seperti ini memberi suara i. Dan suku itu seperti ini memberi suara u. Contoh. Moco. Moco itu kalau dalam bahasa Jawa ditulis dengan huruf aksara Jawa seperti ini, mo. Ya. Bunyinya mo. Ini co. Jadi moco. Nah, antara bunyi dengan tulisan sudah sama. Yang seperti ini disebut swara jejeg. Ya, karena bunyi dan tulisan sama. Tulisannya mo, bunyinya juga mo. Tulisannya co, bunyinya juga co. Ini namanya swara jejeg. Nah, bedakan dengan ini. Macan. Dalam tulisan Jawa ditulisnya seperti ini, mo, ya. Sama seperti ini mo, tapi ini dibaca ma. Co. Seperti ini. Kemudian ada no di pangku, ini aksara mati, ya. Macan. Mo, co, ini no di pangku, no mati. Bukan dibaca mocon. Tapi ini dibaca macan. Nah, yang seperti ini yang tidak sama, suaranya tidak sama dengan tulisannya, itulah yang disebut aksara swara miring. Karena tidak sama dengan tulisannya. Tulisannya mo dibaca ma. Berikutnya bopo. Kalau ditulis dengan aksara Jawa bo dan po. Nah, ini suaranya sudah sama. Bopo. Suaranya sama dengan tulisannya, ya. Ini adalah swara jejeg. Bedakan dengan ini. Bapak. Nah, bapak itu tulisannya juga sama pakai bo
dan po, kemudian ko di pangku, ko mati, ya. Jadi bapak ini dibaca ba. Kalau ini dibaca bopo. Ini dibaca bapak, ya. Bukan bopok tapi bapak. Nah, inilah yang disebut suara suara miring. Kalau yang ini karena sudah sama tadi, sama dengan tulisannya itu disebut suara jejek. Berikutnya, coro. Tulisannya co dan ro. Ini sudah sama seperti suaranya. Seperti tulisannya, suaranya sudah sama seperti tulisannya. Jadi ini tulisannya co juga dibaca co. Ini ro juga dibaca ro, coro. Ini namanya suara jejek. Nah, bedakan. Kemudian yang ini coro. Coro itu tulisannya co ditaling tarung. Nah, ini jadi bunyinya co. Kemudian ro ditaling tarung jadi ro. Nah, berarti ini sudah sama dengan tulisannya. Suaranya co. Tulisannya juga co. Co ditaling tarung itu bunyinya co. Ini juga ro ditaling tarung bunyinya ro. Jadi ini sudah sama dengan tulisannya. Suaranya sudah sama dengan tulisannya, maka ini juga suara jejek. Nah, bedakan dengan ini. Carang. Tulisannya sama co, tapi dibaca ca. Tidak sama ya dengan tulisannya. Tulisannya co, tapi dibaca ca. Ro cecek. Nah, ini dibaca rang, carang. Nah, ini sudah tidak sama dengan tulisannya. Jadi ini namanya suara miring karena tulisannya co dibaca ca. Ya, ini ro dengan popot rong dibaca rang, carang membacanya, ya. Nah, sekarang yang ini corong, tulisannya seperti ini ya, corong. Nah, ini tulisannya co ditaling tarung, bunyinya co harusnya. Kemudian rong, taling tarung cecek, bunyinya rong. Harusnya rung karena ini suaranya o, jadi harusnya corong, tetapi ini dibaca corong, ya, dibaca corong, bukan curung tapi corong. Nah, ini berarti ini adalah suara miring. Carang tadi miring, corong ini juga miring. Kalau cara ini dibacanya coro, ya. Kalau ini tadi jejek. Berikutnya loro. Tulisannya lo dan ro. Sudah sama ya dengan tulisannya. Jadi ini jejek. Sudah sama. Loro. Lo ditaling tarung, lo. Ro ditaling tarung, ro. Ini berarti juga sama dengan tulisannya. Tulisan dan suaranya sama, itu berarti jejek. Berikutnya larang. Nah, bedakan dengan ini. Larang itu tulisannya juga pakai lo. Dan rangnya ro dicecek. Larang. Ini dibaca larang, bukan lorong, ya. Nah, ini berarti dia adalah suara miring karena tidak sama dengan tulisannya. Maka disebut suara miring. Nah, kalau lorong bagaimana? Lorong itu bahasa Indonesia, jadi tidak kita bahas di sini, ya. Baik. Berikutnya, mili.
Mili itu tulisannya mo di wulu, bunyi mi. Lo di wulu, bunyi li, mili. Ini sudah sama dengan tulisannya, suaranya sudah sama dengan tulisannya, berarti ini jejek. Nah, bedakan dengan ini, milih. Milih ya, mi-nya sama, ini jejek. Leh seperti ini, lo di wulu, lalu weknya leh ya. Nah, ini kalau dari tulisannya harusnya dibaca milih ya. Harusnya dibaca milih. Tetapi ini tidak dibaca milih, tapi dibaca milih. Jadi lehnya ini adalah suara miring. Mi-nya jejek, lehnya miring. Seperti itu. Kali juga begitu. K. Ini tulisannya ko, tapi dibaca K. Nah, ini namanya miring. Kemudian li, lo di suku. Lo di wulu, sudah bener li, itu jejek. Jadi ko-nya miring, li-nya jejek. Kalih. K itu ko ya. Ini ko-nya miring berarti karena tidak sama dengan tulisannya. Tulisannya ko tapi dibaca k. Leh, lo suku. Lo wulu, weknyan. Ini leh. Ya, leh. Bukan kalih tapi kaleh. Jadi ini dua-duanya miring karena tidak sama atau tidak sesuai dengan tulisannya. Tulisannya ko dibaca k, tulisannya lih dibaca leh. Ya, ini miring namanya. Suara miring. Watu. Watu itu wo. Tapi di sini dibaca wa, jadi ini wo-nya miring. Tu, to, suku dibaca tu, berarti ini sudah jejek karena sudah sama suaranya dengan tulisannya. Berikutnya watuk, wo, ini miring karena dibaca wa. Tuk, tuk itu, to suku di akhiri dengan ko pangkon. Ini ko mati, ko di pangku itu ko mati. Jadi watuk ya. Tuknya ini miring karena ini suku harusnya watu ya, watu. Tetapi ini dibaca watuk bukan watu, watuk. Beda dengan ini watu. Ya, ini jejek tu. Ini watuk. Tuknya ini miring karena tidak sama dengan tulisannya. Payu. Po, po-nya ini suaranya po tapi dibaca pa, jadi ini miring. Yu, yo di suku, yu. Nah, ini jejek karena sudah sesuai dengan tulisannya. Tulisannya yu dibaca yu, suaranya juga yu, sama ya. Jadi ini jejek, ininya yang miring, po-nya yang miring. Kemudian payung. Po-nya ini tadi miring karena dibaca pa. Terus yung, yo, suku, jejek, yung. Nah, ini yang miring. Karena suaranya jadi yung, bukan yung, bukan payung ya. Tapi dibaca payung, jadi ini miring ya. Bedo. B, bo, taling. Nah, ini bo taling suaranya B, berarti B-nya ini jejek karena sudah sama dengan tulisannya. Do, do-nya ini juga jejek karena suaranya sama dengan tulisannya.
do ya, bedo. Nah, bebek sekarang. Bebek itu nulisnya juga bo sama taling. Bo taling. Kalau menurut tulisannya ini dibaca B. Tapi ini bunyinya be. Bek. Bo taling lagi, ko mati. Nah, bebek. Nah, ini miring. Karena tidak sama dengan tulisannya. Tulisannya pakai taling harusnya bebek, tapi ini dibacanya bebek, jadi ini miring ya, suaranya miring. Gede, gede, ge, go dipepet, ge. Nah, ini sudah benar suaranya. Ini sudah sama, berarti ge-nya ini adalah jejek. Nah, sekarang D. D itu do ditaling, suaranya bunyinya D. Do taling D. Jadi ini juga sudah sama dengan tulisannya ya. D seperti ini. Jadi gede ini suaranya jejek. Nah, sekarang bedakan dengan ini. Gedek. Ge seperti ini benar. Jejek ya. Sekarang dek. Dek itu do di taling D dan go di pangku. Gedek. Ya, go mati, go di pangku. Nah, ini yang miring. Kenapa miring? Karena ini pakai taling. Taling memang seharusnya bunyinya gedek, tapi tidak dibaca gedek. Ini dibacanya gedek. Tahu ya gedek? Gedek itu anyaman bambu itu loh. Ya, anyaman bambu yang biasanya digunakan untuk dinding rumah. Itu namanya gedek, ya. Nah, ini suaranya miring, deknya. Kalau ge-nya ini jejek karena sudah seperti tulisannya, sudah sama dengan tulisannya. Nah, apakah harus hafal dulu baru mengerti? Hafal tulisan atau aksara Jawa dulu baru mengerti? Tidak. Tidak harus hafal dulu. Tapi bisa dipahami dari suaranya ya. Yang jelas kalau dalam suara itu bisa tulisan I menjadi suaranya E. Tulisannya I pakai wulu tapi membacanya E seperti tadi. Taling, tulisannya taling, dibaca taling. Kali, tulisannya kalih, dibaca kalih. Nah, itu miring. Bali, kalau itu jejek, tapi kalau balik, nah leknya miring. Seperti itu ya. Yang penting paham suaranya. Kemudian kalau dibaca bebek seperti tadi jelas miring karena tidak ada suara sandangan tidak ada, yang ada yang dipakai, jadi itu pasti miring kalau suaranya ya, seperti itu. Nah, demikian, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Matur nuwun, terima kasih.